Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erwin Firdianto. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 jurusan Teknologi Komputer Informatika di Universitas Negeri Manado. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran dengan model Project Based Learning. Yuk sama-sama kita tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Baik anak-anak, hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bisa bertemu dan kita bisa belajar untuk belajar tentang informatika. Teman-teman mohon berdiri. Belum belajar, mari kita membaca doa. Membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan mengecek apakah kalian semuanya sudah siap untuk belajar. Sudah siapkah anak-anak semuanya? Sudah. Nah, baik. Teman-temannya nanti harus mentaati protokol kesehatan ya. Apakah lingkungan kalian sudah bersih? Coba dilihat, rapikan bajunya. Sudah rapi? Bersih ya? Sebelumnya Bapak mau cek dulu kehadiran kalian. Yang pertama, Kaila Zahra Rasadi, Fizi Rire Fazila, oke. Altafa Arya, Nabila Aristia Tumengkor, Safwana Anabella, Khalisa Naura Atifa, Maidia Azwa, Muhammad Kin, Siti Sabira, Zafira Swisdiani, Reisa Azhara, Dinda Salma Azhara, Zaki Almair. Ada. Oke. Untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita semua, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu semuanya berdiri.
Nanti dikerjakannya bersama. Keluarkan alat tulisnya. Nah, sekarang anak-anak kerjakan waktunya 15 menit. Saya sudah selesai dan Bapak ingin tahu kemampuan kalian untuk mengerjakan sebelum pembelajaran. Kita akan flashback kembali ke belakang minggu lalu. Kita akan mengingat kembali kira-kira materi apa yang telah kalian pelajari di minggu lalu pada pertemuan minggu terakhir. Adakah di sini yang bisa menyampaikan apa saja sih yang sudah kita pelajari pada minggu lalu atau pertemuan yang lalu? Ada yang tahu? Saya. Oke, silakan, Dita. Baik, minggu lalu kami mempelajari Microsoft Excel, yaitu rumus menghitung rata-rata dengan rumus average. Average, oke. Rumusnya apa? Rumus average yaitu tulis sama dengan, lalu tulis juga average dalam kurung, lalu tabel yang dituliskan, lalu tutup kurung dan enter. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Dita. Oke. Nah, oke anak-anak, tadi yang disampaikan oleh Dita adalah pelajaran kita minggu lalu tentang Microsoft Excel. Dan pada hari ini kita akan mempelajari tentang Google Docs untuk mengetik dan menyuntingnya ya. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari fitur-fitur pada Google Docs. Tujuan pembelajarannya yaitu, jadi hari ini kita akan belajar apa yang akan kita tempuh. Yang pertama melalui diskusi, kemudian kita akan penggalian tentang informasi lewat bahan ajar dengan metode praktek, peserta kalian semuanya dapat melakukan fungsi fitur-fitur pada Google Docs, seperti misalnya insert gambar, kemudian text speech, kemudian Google Docs, dan mode offline. Melalui Google Docs, kalian semuanya siswa dapat bekerja bersama. Jadi dalam penulisan nanti, seperti kemarin kalian ke kebun binatang, membuat laporan karya tulisnya, kalian bisa bersama. Terusnya bisa menyunting dan menyusun proyek-proyek secara berkelompok, dalam berkelompok secara real time. Kemudian anak-anak juga dapat memberikan input, memberikan umpan balik satu sama lain. Sesama anggota tim, yang penting kalian tahu emailnya, jadi email yang satu dengan email yang lain, dan ini kita dapat berkontribusi setiap anggota tim untuk mengembangkan keterampilan berkolaboratif, terusnya penting untuk dunia pendidikan dan profesional. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita tempuh pada pertemuan kita kali ini. Nah, Bapak mau bertanya nih sama kalian semuanya. Kira-kira menurut kalian apa sih manfaatnya kita mempelajari fitur-fitur di Google Docs tadi? Terusnya tapi yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada yang tahu? Saya, Pak. Oke, Nabila silakan. Manfaat dari Google Docs, kita bisa berdiskusi dan membuat teks bersama di satu waktu bersama atau di real time. Oke, baik. Tepuk tangan. Oh, ya silakan dulu. Nah, Google Docs tadi itu akan mempermudah kita dalam mengelola kata, kalimat, surat ya, surat dengan menggunakan speed text, dengan menggunakan edit yang lain. Jadi kita tidak perlu lagi mengetik, sehingga salah satunya itu manfaatnya seperti itu ya. Sebelum kita lanjut ke pelajaran, Bapak akan kasih kata-kata motivasi. Ya, kalian perlu ingat bahwa tidak ada kata tidak mungkin. Berarti semuanya mungkin, ya. Tidak ada kata tidak mungkin. Yang ada adalah tidak bisa dan tidak mau. Jika kalian tidak bisa, maka kalian bisa belajar. Jadi tidak ada kata tidak bisa. Kalau tidak bisa berarti bisa
Bisa apa? Belajar. Kalau tidak mau, maka hanya diri kalian sajalah yang bisa merubahnya. Kalian mau sukses? Mau. Bisa sukses? Bisa. Oke, sip. Tepuk semangat. Semangat. Kita masuk ke dalam pembelajaran fitur-fitur dari Google Docs. Ini yang tadi seperti di depan Bapak katakan bahwa itu untuk mengetik ya. Bisa menggunakan voice tag, bisa kamu menggunakan keyboard. Penyetingannya juga bisa menggunakan icon-icon dan bisa menggunakan yang ada tools yang ada di keyboardnya. Nah, Google Docs itu adalah Google Dokumen. Itu adalah sebuah layanan pengolahan kata yang merupakan salah satu bagian dari pelayanan Google. Jadi ada banyak tuh, ada Google Doc, Google Form, yang juga terdiri dari Google Sheet itu ya. Ada Google Sheet-nya, kemudian ada Google Slide. Google Sheet buat apa? Yang itu tadi kayak Excel gitu ya, kalau di Microsoft Excel. Nah, Google Slide kita buat presentasi seperti ini juga bisa. Google Form untuk kita mengisi pendataan. Nah, ada Google Site dan Google Keep. Ini teman-temannya Google Docs. Nanti ke depan kita akan belajar fitur-fitur yang ada di Google. Nah, Google Dokumen dapat diakses dengan sebuah perambaan web. Google Dokumen dapat diakses dengan sebuah perambaan melalui website sebagai sebuah aplikasi berbasis web. Google Dokumen juga tersedia dalam bentuk aplikasi seluler di handphone kita ya, atau dari iOS, dan sebagai aplikasi desktop pada Chrome. Kalau nanti di rumah pakai laptop, kalian bisa masuk ke Chrome, Google Chrome-nya, kemudian cari Google Docs. Tapi karena kita menggunakan Chromebook, pemberian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini semuanya sudah masuk dalam fitur-fitur di Chromebook. Nah, anak-anak, ini kita perhatikan, ini adalah fitur dari Google. Ini adalah voice typing yang diberikan oleh Chromebook dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini ada Google Docs-nya. Ini kita masuk sini. Ini adalah untuk voice typing ya. Nah, ini sekarang kita menghapus format tulisan Google. Clear formatting Google Docs. Ini diingat, yang tadi kalian salah dalam pretest ya. Ini adalah fasilitas untuk menghapus format yang awal. Nah, ini membuat paragraf menjorok dengan ke dalam. Ini bisa menggunakan penggaris atau menggunakan tab. Tab sekali gitu. Oke. Selanjutnya adalah menyisipkan dan menambahkan gambar di Google Docs. Insert atau kata maupun gambar. Masuk ke dalam insert. Apa yang mau dimasukkan? Image. Sekarang kita masuk ke dalam menyimpan atau mengekspor file. Kalian kalau bekerja di Google Docs, ini secara otomatis filenya akan tersimpan. Jadi kalau nanti mati listrik, dia tetap akan menyimpan. Tetapi kalau kita mau menyimpannya dalam dokumen Microsoft Word, itu bisa. Tadi masuk seperti itu. Nanti disimpannya ke dalam kemana filenya? Ke komputer apakah Google Drive? Nah, ini kalau sekarang kita menggunakan Google Doc-nya secara online, maka Google Doc juga bisa dikerjakan secara offline. Tetapi dengan syarat satu apa? Harus disetting dulu. Jadi sudah kita sama-sama dengar pelajarannya. Sekarang apa saja yang ada, fitur-fitur apa saja yang ada di Google Docs? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Oke, Dinda silakan. Pertama ada voice typing, ada menghapus format, ada menyisipkan gambar, terus? menyimpan file, terus? membuat paragraf menjorok ke dalam, dan menggunakan Google Docs secara offline. Oke, terima kasih Dinda. Ya, tepuk tangan. Oke, sebelum kita lanjut kepada lembar kerja, Bapak akan bagi kelompok ke dalam 4 kelompok ya. Ini kelompok 1, Zafira, Rara, Dinda, Dita. Ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Bapak akan kasih LKPD satu kelompok 1, nanti dikerjakan. Kalian kerjakan LKPD-nya selama 10 menit ya. Nanti kita periksa bareng-bareng.
sudah ya. Sekarang kita sama-sama mendengarkan presentasi hasil kerja dari kelompok 4. Yuk, siapa? Ya, silakan coba dijelaskan ke teman-teman bagaimana cara menggunakan Google Doc yang sudah dipelajari. Saya ingin memberitahu kepada teman-teman cara menggunakan Google Docs. Jadi saya mengambil gambar ini, mulai dari insert, lalu image, lalu kalian insert, lalu pilih yang search in the web. Nah, kalian tinggal pilih sesuai keinginan kalian, mau itu elephant, eagle, atau pelikan, atau lainnya. Kalau aku pilihnya eagle, jadi tinggal pilih aja di sini, enter, terus nanti ada pilihannya. Tinggal kalian pilih sesuai keinginan kalian. Ambil yang ini, coba ambil ini. Coba. Lalu kalau sudah milih yang gambar yang kalian mau, klik insert. Dia akan memproses. Karena ini kebesaran, jadi aku akan mengecilkannya. Kita mengetik menggunakan voice text. Ini adalah hewan elang dan makanannya adalah ikan. Dia juga adalah sejenis aves. Kalian sudah menyelesaikan post test, maka sekarang kita akan lanjut kepada refleksi diri. Kalian akan Bapak kasih lembaran, tolong dikerjakan, dan jangan lupa tulis nama. Kita sudah belajar tentang fitur-fitur Google Doc. Tadi teman kalian sudah mempresentasikan mulai dari voice text, kemudian insert gambar, ya, kemudian mengeditnya. Dan
Pak Erwin katakan bahwa teknologi ini adalah alat membantu kita, alat untuk membantu kita, ya. Tetapi apakah kalian akan tergantikan dengan teknologi? Tidak. Kita manusia tidak akan tergantikan oleh teknologi. Tetapi manusia yang tidak belajar tentang teknologi, maka dia akan digantikan. Jadi apa? Kalau kalian tidak mengenal teknologi, maka kalian yang akan digantikan. Oleh siapa? Oleh manusia lain. Artinya apa? Bahwa kita harus bisa teknologi. Kita harus mampu? Kita harus pintar? Oke, ingat itu? Tidak ada kata tidak bisa. Tidak ada kata tidak bisa. Yang ada tidak mau. Teman mohon berdiri. Teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran informatika hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.